kan kita memang ada nasi gratis ya. Biasanya setiap hari tuh kalau di bulan-bulan di luar Ramadan itu. Jadi bukan seminggu sekali, tapi tiap hari. Tiap hari? Nah, sekarang di bulan Ramadan nasi gratis yang tiap hari itu kita ganti dengan takjil. Dalam usaha saya itu, usaha ini adalah dibikin jembatan untuk menuju ke akhirat. Masya Allah. Ya, salah satunya saya mungkin tidak pernah menargetkan yang namanya omset. Gak pernah? Keuntungan, nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang? Enggak, itu karena hak Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pejuang langit. Episode kali ini kita bertemu dengan Kang Fandi, pemilik rumah makan khas Sunda yang sudah terkenal belasan tahun. Tidak hanya warung makannya yang tersohor, tapi sosok dari pemiliknya ini sudah sangat terkenal. Bukan karena sebagai pengusaha sukses, tapi karena amalan ibadah sedekah dan membantu kaum duafa yang luar biasa. Padahal Kang Fandi dulunya hanyalah seorang tukang cuci piring dan hidup tanpa tempat tinggal. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini beliau menjadi pemilik rumah makan beromset ratusan juta rupiah. Bahkan kini memiliki rumah megah dengan harga puluhan miliar, lengkap dengan kandang kuda dan hewan kesayangan lainnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum Kang Fandi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Abangku, kemana aja nih abang nih? Alhamdulillah, baru Masya bisa Allah. mampir sekarang nih. Kan Kang Fandi nih yang sibuk nih. Betul. Masya Mohon maaf banget nih waktu itu nggak bisa kita bareng ya. Nggak apa-apa, Kang. Masya Allah. Wah, Masya Allah nih dari tadi ngeliatin lagi keliling-keliling main kuda. Berkuda biasa Berkuda. hobi sehari-hari tuh. Ini bulan puasa berkuda nggak apa-apa, nggak haus gitu? Tambah sehat malah. Tambah sehat? Alhamdulillah. Masya Iya. Allah. Ini mana kudanya? Sunnah gede? Nabi nih berkuda. Pejuang langit, Kang Fandi kini hidup dalam nikmat Allah, menjalani hobi yang beliau impikan sejak kecil. Dahulu hidup dalam keterbatasan, kini bisa menikmati udara sejuk dan pemandangan yang Masya Allah di daerah puncak. Semua ini bukan sekedar hasil ikhtiar, tapi karena ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang, kita mulai aja deh ngobrol-ngobrol. Karena Siap. penonton ini udah banyak yang penasaran juga sama sosok Kang Fandi nih. Baik. Banyak yang belum tahu gimana sih dulu perjuangannya Kang Fandi. Ya. Boleh diceritain nggak Kang tentang amalan-amalan itu? Ya alhamdulillah. Saya kalau bicara tentang amalan ya yang ya belajar lah ya. Ya. Nah, karena salah satunya atau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ya. Masya Allah. Jadi saya dulu tuh kan terlahir dengan kehidupan ekonomi yang sangat susah. Di usia 2 tahun saya ditakdirkan mungkin ya karena orang tua pisah ya saya tinggal sama nenek gitu. Ya. Baik. Nah dari kecil itu sudah terbentuk mental untuk bagaimana jadi seorang pengusaha. Jadi Baik. waktu kecil itu saya tidak kolokan, benar-benar udah belajar mandiri di usia 7-8 tahun waktu itu. Bayangin coba, SD kelas 1 aja saya sudah bagaimana saya bilang saya harus nyari uang waktu itu. Apa waktu itu yang dilakukan? Saya jualan ini es mambo. Es mambo, Iya. es potong kayak gitu Yang ya? potong kayak gitu, Iya, yang iya. di Dalam namanya box. termos, Iya, termos yang ya. itu saya teng. Sejak dulu Kang Fandi selalu berdoa agar bisa menjadi manusia yang bermanfaat, terutama membantu sesama yang pernah merasakan kesulitan sepertinya. Masya Allah, doa itu terkabul. Saat pintu rezeki terbuka lebar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan berkah yang melimpah, Kang Fandi tak lupa untuk berbagi sebagai bukti syukurnya. Beliau rutin menjalankan 9 amalan. Di antaranya, warung nasi gratis, bedah rumah, santunan anak yatim dan duafa, khidmat masjid, berbagi beras, membuat panti ODGJ, khidmat ulama, serta Jumat Berkah. Allahu Akbar. Masya Allah, begitu besar perhatian Kang Fandi pada orang miskin. Saya jadi ingat pesan guru saya dari Nabi SAW agar kita mencintai orang miskin. Rasulullah SAW pernah berdoa memohon kepada Allah, Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Aisyah berkata, mengapa wahai Rasulullah engkau meminta demikian? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang miskin itu masuk ke dalam surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya. Wahai Aisyah, janganlah engkau menolak orang miskin walau dengan sebelah kurma. Wahai Aisyah,
Cintailah orang miskin dan dekatlah dengan mereka, karena Allah akan dekat denganmu pada hari kiamat. Jawab Rasulullah SAW. Nah, terus saya tuh sering ngeliat Kang Fandi juga nyantuni duafa keliling-keliling kota tuh. Ya. Itu gimana itu? Ya, saya sama teman-teman kebetulan kita memang sudah ada tim khusus ya untuk menyantuni duafa, fakir miskin. Salah satunya adalah bedah rumah. Bedah rumah. Selain menyantuni bedah rumah, ketika kita datang ke suatu kampung di mana info-info dari masyarakat kita datengin dan memang rumahnya misalkan kurang layak untuk tinggal, ya alhamdulillah rezeki yang Allah titipkan kepada saya belajar salurkan ke mereka dengan membangun rumah itu. Masya Allah. Seperti itu. Nah, pejuang langit, ada yang menarik. Kang Fandi ini ya, kalau namanya dia bersedekah, itu dia suka turun langsung ke lapangan. Jadi bukan bukan diwakilkan sama orang lain. Enggak diwakilkan. Tapi Kang Fandi turun langsung. Kenapa sih Kang? Harus turun langsung, harus melihat langsung dan memberikan langsung tuh apa sih latar belakangnya? Ya, karena apa ya? Kalau kita menitipkan sedekah, berbagi dengan orang lain gitu, nitipkan ke orang, itu beda rasanya. Beda dengan kita langsung datang ke lapangan. Sangat menyentuh. Baik. Langsung melihat keadaannya masyarakat seperti apa gitu kan. Pokoknya hati ini benar-benar terenyuh. Jadi akhirnya kita banyak bersyukur. Baik. Beda dengan kita menitipkan sedekah ke orang lain, kan ada jarak lah ya. Di situ kurang pas. Jadi saya ketika melihat saudara-saudara yang dibantu itu sampai menangis. Nah, ketika menangis bahagianya itu akan datang ke kita. Dan itu saya rasakan, Masya Allah. Bahagia, tenang hidup ya. Dan terutama saya minta doa dari mereka. Pejuang langit, Kang Fandi percaya bahwa terbukanya pintu keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ia dapatkan sekarang adalah karena doa-doa baik dari orang yang dibantunya. Hal itu pernah disampaikan guru ngaji saya. Dalam sebuah hadis, panutan kita Rasulullah SAW mengingatkan bahwa seorang hamba bisa mendapatkan keberkahan dan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa orang-orang yang lemah. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah keridhaanku dengan berbuat baik kepada orang-orang lemah, karena kalian diberi rezeki dan ditolong disebabkan orang-orang lemah di antara kalian." Karena saya kebiasaan dari kecil itu memang hidup udah susah, sangat prihatin banget. Sampai-sampai itu tadi saya bilang ya, saya sering berdoa sama Allah. Saya bilang, ya Allah, jadikan saya pengusaha ya Rob. Saya pengen jadi pengusaha yang sukses kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Utsman bin Affan. Saya pengen jadi orang yang bermanfaat, yang bisa membantu masyarakat. Seperti itu. Dan alhamdulillah ketika Allah memberi rezeki, Allah menitipkan perusahaan ini kepada saya, dan saya belajar untuk mengamalkan itu. Ya, berbagi rezeki begitu. Seperti itu. Oh, jadi nggak hanya kuda Kang ya, ada rusa juga? Ya, ada rusa juga. Ini tipe rusa apa ini? Ini rusa India. Oh, rusa India. Jadi rusa India ini tidak dilindungi ya. Dan memang mudah untuk ditangkarkan begitu. Baik. Kalau yang lokal kan dilindungi. Jadi ini tidak dilindungi. Berarti saya boleh kasih makan juga dong? Oh, boleh banget. Wah, dia gimana dia? Jinak dia, langsung kasih rumput kayak itu. Tuh kan nyamperin dia ya? Iya. Langsung deh. Nih. Kang Fandi, jadi kan yang orang tahu nih kan Kang Fandi ini udah jadi pengusaha sukses. Amin. Ya kan tadi belum tahu perjalanan hidupnya Kang Fandi yang dulu. Sebenarnya dulu sesulit apa sih kehidupan Kang Fandi? Saya di tahun 96 itu pergi ke Jakarta ya. Ceritanya untuk mengadu nasib. Baik. Ya. Awalnya mula datang ke Tanah Abang 96 itu saya cuci piring. Cuci piring? Iya. Cuci piring di tukang ketupat Padang. Baik. Di Blok B, Tanah Abang. Seminggu lah kurang lebihnya. Karena memang jiwa tertanam saya itu bukan pekerja. Tapi saya pengen jadi seorang pedagang, pengen jadi seorang pengusaha yang sukses. Baik. Seminggu waktu itu saya cuci piring dan ketemulah sama teman, sama kawan di kontrakan waktu itu. Saya nanya-nanya tuh. Akhirnya, ya udah kalau mau dagang katanya, dagang aja sama saya. Dagang air mineral waktu itu. Oh, kemasan? Kemasan. Baik. Saya nenteng-nenteng di ember kayak gitu. Sesudah cuci piring, jualan asongan, awal mula itu air mineral. Pejuang langit,
Kang Fandi mengisahkan perjalanan hidupnya dengan jujur. Tanpa modal, tanpa keluarga, tanpa tempat tinggal, beliau nekat mengedu nasib ke Jakarta. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pegangannya. Niat baik akan selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang saya punya Allah. Ya. Allah mah segala-galanya. Dengan keyakinan, dengan tekad yang kuat. Saya bilang ikhtiar, menyempurnakan ikhtiar. Insya Allah, Allah suatu saat nanti akan kasih rezeki sama kita gitu. Masya Allah. Jadi saya itu dari mulai cuci piring, terus jual asongan. Jual asongan sebelum dagang nasi tuh 13 kali. 13? Iya. Apa nih 13 kali maksudnya? Banyak. Ya 13 kali ganti-ganti jualan. Iya. Oh. Saya pernah jualan pakaian, pernah jualan keramik yang buat pajangan tuh di kaki 5 waktu itu. Oke. Tapi di kaki 5 ya, bukan di toko. Itu jatuh bangunnya di situ lah. Kayak gitu. Bermacam-macam jualan saya lewati. Dulu, Kang Fandi hanya seorang yang luntang-lantung di jalan. Pernah tidur di pinggir jalan depan Monas dan masjid. Namun, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhtiar tanpa henti, dan kekuatan sedekah, Allah mengubah nasibnya 180 derajat. Allahu Akbar. Kini Kang Fandi telah memiliki rumah megah dengan pemandangan alam yang indah di daerah puncak. Kecintaannya terhadap hewan pun ia salurkan di rumahnya ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Fandi, jadi Iya, Bang. dari sudut pandangnya Kang Fandi itu, sebagai seorang pengusaha itu gimana sih harusnya? Apakah kita mengejar keuntungan terus? Atau menjadi seorang pengusaha itu harus balance antara usaha sama agama juga jarang? Salah satu mungkin saya kepengen beda ya. Dalam usaha saya itu, usahanya adalah dibikin jembatan untuk menuju ke akhirat. Masya Allah. Ya. Salah satunya saya mungkin tidak pernah menargetkan yang namanya omset. Gak pernah? Keuntungan nggak pernah. Dari dulu sampai sekarang? Enggak. Itu karena hak Allah. Oh. Iya, nggak pernah. Yaitu belajar kita tuh bagaimana kita ikrom, menyenangkan konsumen. Itu aja. Ya. Kalau menargetkan saya nggak pernah dan tidak boleh. Itu hak Allah. Tentu saja, pejuang langit. Semua keberkahan ini tak lepas dari usaha warung khas Jawa Baratnya yang melegenda. Dulunya hanya berdagang kaki 5. Alhamdulillah, kini telah memiliki 13 cabang. Uniknya, setiap warung menggunakan sistem tanpa target dan bagi hasil untuk karyawannya agar semua merasakan berkahnya. Masya Allah. Nah, Kang Fandi, tadi kan Kang Ya, Fandi bilang Kang Fandi sekarang lebih banyak ngabisin kegiatan di Cipanas nih ya. Betul. Nah, kegiatannya kalau sehari-hari ngapain sih? Apalagi di bulan Ramadan seperti ini, ada nggak kegiatan yang bisa saya ikutin gitu bareng sama Kang Fandi? Ya, alhamdulillah. Kebetulan kita memang ada nasi gratis ya. Biasanya setiap hari tuh kalau di bulan-bulan di luar Ramadan itu. Jadi bukan seminggu sekali, tapi tiap hari. Tiap hari? Nah, sekarang di bulan Ramadan nasi gratis yang tiap hari itu kita ganti dengan takjil. Masya Allah. Jadi jam 4-an nanti. Mau ikut emang? Boleh dong. Oh iya. Nggak ngerepotin ya? Oh, senang banget. Wah, Ya, jadi kita bagi-bagi takjil. Mana tahu kan Kang? Ah. Kan Kang Fandi yang bagi-bagi, saya dapat berkahnya lah sedikit. Amin. Itu salah satunya. Keberkahannya. Masya Allah. Jadi nanti boleh ikut ya? Boleh. Nanti berarti istri kalau kayak gitu ikutan juga? Iya. Katanya sudah bilang tadi pesan. Katanya kepengen sambil jalan-jalan ngabuburit. Wah, Iya, ini lain iya, nih. iya. Ngabuburitnya tuh Ngabuburit. berbagi loh. Kalau kita kan Berbagi. ngabuburit beli takjil. Kalau ini ngabuburitnya bagi-bagi. Masya Allah. Sebelum masuk waktu sore dan bagi-bagi takjil, saya diizinkan Kang Fandi untuk mengikuti beberapa kegiatan amalnya. Kali ini bersama sang istri, Teh Aas Asia. Tujuan pertama, Pondok ODGJ yang beliau dirikan. Ini adalah wujud janji Kang Fandi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanusiakan manusia. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini nih Bang, Fandi kita nih. Udah hampir 7 tahun kurang lebih ya. Alhamdulillah. Jadi Panti Nurani Kemanusiaan namanya. Masya Allah. Ya, kita belajar memanusiakan manusia. Siap. Seperti itu. Berarti ini kegiatannya apa nih hari ini Kang di sini? Hari ini biasa kita ada santunan juga. Nah, pengen nanya satu Kang. Kenapa sih Akang kepikiran nih buat bikin panti buat ODGJ ini kenapa? Ya, saya merinding nih. Asli nih merinding nih. Makanya saya Ya. juga
aduh kok kepikiran gitu loh. Iya, iya. Jadi ceritanya begini. Sampai merinding bener nih. Jadi suatu ketika waktu itu ada kurang lebih 8 tahunan yang lalu ya, sebelum saya punya ini. Saya tuh lagi sering lewat lah di beberapa tempat ya, melihat ODGJ lagi makan di bak sampah. Lagi ngais-ngais. Lagi ngais-ngais dan dimakan. Baik. Sambil dia ambil, dia jongkok gitu kan, dia makan. Di situ terenyuh hati saya. Ya Allah, saya bilang. Kebetulan saya bilang, ya Allah, Engkau titipkan rezeki kepada saya. Baik. Kalau saya tidak bantu mereka, zolim ya Allah. Ya, Nah disitulah saya sampai terngiang-ngiang dalam pikiran saya bilang, ya Allah, suatu saat saya nanti, saya kepingin mengurusi mereka. Oh, nazar dulu tuh di situ. Nazar dulu. Allah. Itu, nazar dulu. Dan 3 bulan kemudian saya dipertemukan juga dengan orang-orang baik. Waktu itu, Kang, kita santunannya, bagi-bagi nasinya, ada yang lebih spesial katanya. Baik. Kalau bisa kita kan ke anak yatim, Betul. ke pati-pati jompo, doa apa. Nah sekarang, yuk kita berbagi ke orang-orang gangguan jiwa. Mau ikut gak katanya? Saya bilang, wah bener nih, di mana nih? Ada di daerah Cianjur. Udahlah, ikutlah sampailah ke sana. Baik. Pas nyampe ke sana, ya Allah, saya bilang tempatnya kurang layak gitu waktu itu. Jadi saya bilang, ya udah, kayaknya ini kesempatan baik buat saya. Mungkin ini yang cita-citakan saya itu waktu itu Allah kabul, dipertemukan dengan panti ini. Akhirnya singkat cerita saya ngobrol-ngobrol sama yang punya panti itu, kebetulan beliau cerita curhat, beliau kepingin mengurusi orang-orang ini gitu kan, tapi nggak punya modal. Baik. Dengan keterbatasan itulah. Nah, kegiatan keduanya kita sampai ke pesantren milik Kang Fandi. Di sini beliau dan istri akan bagi-bagi zakat malnya kepada santri penghafal Quran dan para pengurus pesantren. Masya Allah. Bismillah. Ya. Siapa yang ngasih rezeki? Allah. Masya Allah. Siapa yang beri rezeki? Allah. Jadi, saya zakat nih ya. Rukun Islam berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Surat. Yang ketiga? Yang keempat? Puasa. Yang kelima apa? Pejuang Langit, lagi-lagi Kang Fandi memberikan ilmu dan mengingatkan saya. Beliau melakukan semua amalan ini bukan hanya karena peringatan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, tapi juga karena sedekah adalah cara paling ampuh untuk menitipkan harta dunia agar kekal di akhirat. Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Pejuang Langit, waktu berbuka sudah hampir tiba. Amalan selanjutnya yang saya ikutin bareng Kang Fandi dan Teh Aas Asia adalah bagi-bagi takjil. Wah, Masya Allah. Pejuang Langit nih antriannya udah panjang nih buat menerima takjil. Nah, tapi sebelum itu kita mau ngobrol-ngobrol dikit dulu. Kang, Teh, dengan kesibukannya Akang nih yang suka bersedekah keliling-keliling. Amin. Tentunya di balik itu ada sosok istri yang soleha. Betul. Nah, Teteh biasanya nih di balik Akang nih ada nggak sih amalan-amalan tertentu supaya mensupport Akang, Teh? Kalau di rumah insya Allah kita sering taklim ya, taklim bareng gitu kan. Itu kan memudahkan rezeki, membuat rumah tangga kita jadi rumah tangga tenang gitu lah. Pejuang Langit, keberkahan datang bertubi-tubi kepada Kang Fandi. Guru ngaji saya pernah berkata, istri soleha adalah kunci terbukanya keran rezeki suami. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita soleha. Masya Allah. Nah, terakhir nih Kang. Ya. Udah banyak lah, 9 amalan yang kita mention di awal tadi. Udah gitu saya udah ikut Akang keliling seharian penuh hari ini. Apa sih keberkahan yang benar-benar dirasa? Alhamdulillah, terutama keberkahannya yang saya rasakan itu adalah ketenangan hati ya.
Ya. Berkah anak-anak, alhamdulillah semuanya pada pesantren. Alhamdulillah. Kehidupan sehari-hari di keluarga tentrem, ayem, penuh dengan keberkahan. Masya Allah. Terus ya bisnis mungkin bisa dilihat juga berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Jadi bertambahnya karyawan berarti bertambahnya rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Amin. Ya, terutama saya selalu mensupport juga istri untuk saya bilang ayo jangan hanya kita di luar saja, tetapi istri juga harus support untuk memasak di masjid yang tadi tuh. Khidmat. Baik. Jadi setiap pagi ya, kalau hari biasa tuh untuk sarapan dan sorenya itu untuk kalau di bulan Ramadan adalah buka puasa. Jadi menyiapkan takjilnya untuk makannya kayak gitu. Alhamdulillah pejuang langit, semakin berlimpah rezeki, Kang Fandi dan istri semakin menjaga dan menambah sedekahnya. Niat mereka selalu untuk membantu orang lain, karena bagi Kang Fandi, sedekah adalah obat pelembut hati. Allahu Akbar. Kenapa sih Kang Asep milih sedekah di pesantren ini? Oke, Mas Anon. Nah, karena ini salah satu pesantren yang fasilitasnya 100% gratis. Dari mulai pendaftaran, biaya makan, biaya bulanannya juga. Nah, dari situlah saya mau coba membantu sedikit-sedikit.